Halo, di Bilik Kopi Bicara. Gue lagi di WP Bike Store. Jadi kalau teman-teman yang di wilayah Bekasi terutama, kalau mau servis nih, mau servis sepeda, mau rakit juga bisa di sini. Boleh mampir, tempat nongkrongnya asik kok. Ya, oke. Baru mau mulai, pengen sepedaan, itu mesti punya budget berapa sih, Kang? Aduh. Kalau mau minta diskon bilang aja. Dari Bilik Kopi Bicara gitu ya. Sampaikan diskonnya. Kita punya kuota berapa, Bro? Kembali lagi di Bilik Kopi Bicara. Ya, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kali ini sama Kang Mada. Kang Mada Mubina. Kang Mada Mubina. Yes. Oke. Salah satu pemilik bike store ya. Bike store. Warung. Warung. Oke. Ex dari ketua ID Folding Bike. Di ID Folding Bike. Indonesia Folding Bike, Bro. Founder dari Bekasi Sepeda Lipat. Bisa dibilang expertise urusan sepeda lah ya. Udah, tanyanya udah nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Aduh, padahal lagi ini Pada tempatnya ini ya. Pada tempatnya. Gua awal sepeda, Kang Mada. Yang kenalin. Iya, jadi 2010 gua ingat banget. Gua nanya-nanya sepeda, waktu itu Kang Mada masih pakai sepeda yang high bebek. apa tuh? Motor. Iya. Ya kan gue nanya sepeda, ternyata ngobrol-ngobrol diajak goes. Wah, cocok. Akhirnya sampai sekarang, Bro. Racun betul ya. Racun. Wah, ini Racun sehat, bro. Oh, racun sehat. That's good idea. Tapi emang menarik ya sepeda, maksudnya Kang Mada ini boleh lah cerita dikit lah ya. Kenapa terjun di dunia persepedahan lah ya? Yang jelas teman-teman selama saya berkegiatan, saya itu senang olahraga Om pada prinsipnya. Dari mulai badminton, dari mulai basket. Dulu basket kan banyak dilirik. Nah, gitulah. Percaya. Jadi bukan akangnya dilirik. Ya, bukan. Iya. Saya percaya. Pasti bukan akang. Ya, intinya seperti itu. Tapi karena insting saya di olahraga ini, waktu saya berkeluarga segala macam, saya pilih olahraga yang intinya bisa bawa juga keluarga bareng, gitu. Dan waktu saya memulainya di sepeda-sepeda yang jenis tertentu gede gitu, yang cowok banget, itu ternyata keluarga susah dilibatkan. Nah, waktu di Seli ini lumayan lah Om. Di sepeda lipat ini ya. Di sepeda lipat ini bisa lucu-lucuan bareng sama keluarga juga sama teman-teman. Jadi dulu awalnya mountain bike, Kang? Iya, pernah beberapa lama mountain bike, terus pernah nyoba road bike sebentar. Tapi ujung-ujungnya ya ke sepeda lucu imut ini. Jadi awal-awal mulanya saya dengar soal sepeda di Bekasi ini ada sebuah aktivitas yang namanya sepeda teman-teman itu bekerja menggunakan alat transportasi sepeda ke kantor. Dalam bentuk bike to work yang namakan dirinya Rombongan Bekasi atau Robek. Nah itu setahu saya orang-orang yang menggunakan itu sebagai alat transportasi, Bro. Nggak deket. Oh, jauh. Itu yang gilanya. Dan Bekasi mana? Barat nih? Banyak. Yang jelas kalau yang namanya teman-teman dari Bekasi goes itu minimal di atas 25 kilo, Bro. Ke Sudirman, ke Tamrin, kemana-mana. Itu PP rata-rata. Tadi gue bayangin dulu nih yang robek tadi Rombongan Bekasi tadi. Iya, betul. Artinya 25 kilo. Rata-rata memang Pergi. Pulang kamu nggak itu satu jalan. Dan dulu jalanan Kalimalang belum sebagus ini, Belum kan? sebagus ini, betul. Sepakat. Sadis banget ada masalah di rumah tangga. Mereka mengklaim itu bisa 1 hour lebih cepat dibandingkan orang pakai kendaraan bermotor. Tapi emang menarik ya bersepeda. Tadi kan ada pilihan orang bersepeda ke kantor. Terus Kang Mada sendiri tadi bersepeda untuk family ya, bersama keluarga. Terus pikirkan juga menghabiskan waktu luang gitu. Dan sepeda itu cukup untuk itu. Artinya membantu. Gitu ya? Sepeda pada prinsipnya bukan, kalau kita ngelihat dari definisinya atau penggunaannya sepeda itu bisa dari berbagai aspek. Ngelihat ada orang menerjemahkan sepeda itu sebagai alat transportasi, seperti yang dulu saat orang tidak kebeli kendaraan bermotor. Ada yang menerjemahkan itu sebagai alat sport, alat olahraga. Ada yang terakhirnya, kalau yang saya agendakan gitu di pikiran saya, itu buat rilis stress Om. Jadi di luar kejenuhannya dia selama seminggu beraktivitas di weekday, weekend itu harus digunakan buat kegiatan-kegiatannya itu. Relax time. Iya, sekaligus juga bro bisa ngajak
anak, Betul, istri, keluarga. keluarga. Ya kan silaturahmi, ketemu kenalan sama yang lain gitu ya. Dan lagi-lagi bukan saya kampanye sepeda lipat itu alternatif banget karena dia di semua genre ataupun semua umur bisa pakai orang. Oke. Itu udah paling enak Sepeda lipat. Capek 3 lipat. Mulainya kapan nih? Capek 3 lipat. Mulai kapan sih, Kang? Artinya aktif banget bersepeda. Saya itu dari 2008, Om. 2008. Oke. Dikenalin dari mulai saya aktivitas karena saya asli dari Sunda. Iya. Dekat sama Bandung dan Garut. Saat itu kebetulan teman-teman mayoritas di Bandung itu saya kenal. Ikutlah ngembangin sekaligus beraktivitas di sepeda lipat Bandung atau Selby. Oke. Nah, tapi saya sepeda lipat nih. Betul. Dan iya di awal. Nah, waktu saya ngerasa bahwa terlalu capek buat sekedar CFD, buat sekedar ketemu terus ke Bandung dari Bekasi, saya berpikir kenapa nggak aktivitas sama yang dekat teman-teman di Jakarta. Di teman-teman di Jakarta malah disemangatin untuk Bekasi kan belum ada sepeda lipat, bikin dong gitu. Tular lah itu ya. Nah, saya mulai berpikiran untuk itu. Ya, Komsan ini termasuk orang-orang awal di sepeda lipat Bekasi dulu, gitu. Tapi pada saat kayak lu ya, lu pada saat lihat Kang Mada bersepeda lipat, nggak lucu loh dari dulu kan masih rame tuh orang tuh mountain bike lah kenalnya gitu kan, kenalnya road bike lah. Dulu orang pada jalan gitu kemana gitu kan bawa sepeda gitu ya. Tapi memang sepeda lipat ada daya tarik sendiri kalau menurut saya. Satu yang tadi kita juga bisa ngajak istri, anak gitu ya, kita rame-rame jalan-jalan dan yang nggak terlalu jauh kita dari rumah bisa langsung sepedahan, paling cuma datang kemana kita makan pulang lagi. Kalau dulu kan mungkin yang monten bersepeda gede itu kan mereka harus bawa sepeda dulu ya, gitu ya. Mungkin ya ke tempat-tempat yang. Jadi tadi sebenarnya ada sebagai transport dapat bisa juga untuk kesehatan tadi kan dulu ya, sport ya, family tadi ya. Artinya ini jadi sebuah lifestyle sendiri, jadi kebutuhan sendiri. Akhirnya dengan yang ditujukan tadi buat refreshing aja, sewaktu orang tune in dengan alat yang dipakainya sepeda lipat itu, akhirnya untuk kegiatan yang tertentu yang dekat, yang bentuknya bukan ekstrim gitu, itu menggunakan sepeda lipat. Menggunakan sepeda lipat. Jadi biar istilahnya ke warung kemana, aktivitasnya ngapain sih mesti nyetatar mobil. Tapi benar dilipat nggak sih sebenarnya pakai sepeda lipat? Prinsipnya benar. Jadi kalau ada yang nggak prinsip jangan-jangan ya. Prinsipnya benar. Karena gini, akhirnya terbentuklah segmen-segmen tertentu di sepeda lipat itu sendiri ya. Nah, ada orang yang mulai dengan sepeda lipat sudah tune-in, terus dia mulai agak ngejauh ini kan mirip. Saya nggak sebut nama, Ini mulai agak luar kota gitu. Pak, ini sebenarnya udah agak menyalahi ada masalah rumah tangga. Enggak lah, aman. Cuma kalau udah antar kota segala macam, tapi gini, kenapa? Nggak tahu di rumah ada apa. Tapi itu indikasi gue jauh-jauh itu makin hari itu makin menggila. Makin banyak orang yang peminatnya ataupun penggunanya gitu ya. Kalau menurut gue sama kayak kita main game lah. Kita main game, kita pasti kan awal level 1. Gak mungkin level 1 terus dong ya. Gitu ya. Pasti pengen agak sedikit, gue pengen coba deh. Kalau misalnya kayak gini, bisa nggak ya? Lama-lama, tapi nanti pada saat udah topnya, pasti nanti akan balik lagi. Gitu. Balik lagi bersepeda ria ya. Tapi kalau begitu ya, tadi kan ada segmen berarti ada yang mungkin ya hanya untuk komuter ya. Dekat-dekat aja gitu ya. Terus ada yang mungkin pakai buat ke kantor atau ke sekolah, kami juga nggak sih? Back to school di Bekasi dan sekitarnya belum begitu. Saya melihat indikasi itu banyak di daerah. Itu saya pernah kampanyekan dulu di Solo tahun 2015. Dulu disupport sama orang-orang KLH. Kita nyumbangin berapa ratus sepeda buat orang-orang SMA di Solo. Siswa SMA bersepeda dengan pendataan dan pengelolaannya dilakukan oleh komunitas yang ada di Solo. Dan nanti si komunitas ini yang memantau apakah si anak itu bersepeda dengan sepeda yang disumbangkan. Kalau dia ternyata tidak, nanti diambil alihkan ke orang yang mau bersepeda ke sekolah. Jadi si sepedanya bukan hak milik ya? Bukan hak milik, bisa diambil, bisa dipindahkan.
Itu menarik saya pikir program-program Salah satu kayak program benar tuh menarik kalau misalnya memang bisa diterapin di Iya, daerah-daerah. betul. Boleh ditiru ya, itu cukup successful berarti ya. Sampai detik ini masih berjalan. berjalan. Oh, bagus berarti artinya dari 2015. Dengan disupport beberapa pabrikan sepeda Iya. untuk melakukan itu, saya pikir bukan yang tidak mungkin kalau sekarang bisa dilakukan. Dan setahu saya di daerah Jawa Tengah itu memang budaya bersepeda dari kecil, dari dulu Iya. memang sudah terjadi Oh, orang-orang tuanya. Jadi untuk menularkan ke anak cucunya itu nggak terlalu susah. Oh iya. atau mungkin di sana konturnya atau mana jalannya atau ininya yang enak. Budaya sih Om, Budaya. lebih cenderung ke budaya. Om bisa lihat pengalaman saya bersepeda nih, dari mulai sudut mana aja di daerah Indonesia yang setahu saya pernah bersepeda, itu yang paling ramai memang di Jawa Tengah, terutama Jogja, Solo. Kalau saya bersepeda di sana, hampir tidak ada terbunyi klakson sewaktu kita bersepeda di belakangnya kendaraan Om. Oh, oke, Karena oke. mereka sangat Menghargai ya. kenal dengan Kenal. kendaraan satu itu. Iya. Mereka berbagi dengan bagus di Jogja maupun di Solo yang pernah saya tahu. Artinya kebiasaan-kebiasaan ini harusnya bisa Betul, ditiru di daerah lain, ya. ya. Artinya bisa terinfluence lah ya. Harusnya karena ada dampaknya bagus. Bagus banget, Wah, bagus banget. kalau itu kita nggak mikirin ini sepeda tuanya sepeda kesehatan, Betul. Nah, Karena juga di situ, kalau kan? iya, kalau di tempat yang lain memang lebih dari itu, yaitu sebagai awal balik lagi cek sepeda diciptakan sebagai yang transportasi. menarik expertise atau legend. Jadi Bicara budaya bersepeda. urutannya enak bro. Jadi itu bisa ketahuan nanti yang di mana. Iya benar-benar. Jadi Oke. kopi dulu kopi. Oke, siap. Gitu. Jadi emang nggak hanya sekedar bersepeda itu menarik Betul. untuk sehat-sehat aja. Bahkan tadi unik loh di Nah. beberapa tempat ada Iya. pola pikirnya bisa budaya bahwa bersepeda itu jadi sebuah kebutuhan artinya. Betul, betul. Kebetulan. Dan bisa jadi alat transportasi yang benar-benar tadi murah, ya, Murah. aman, Oke. sehat. Tapi kalau aman, ya kita juga mesti ngelihat Nah, mungkin makanya daerah tadi ya, keadaan jalan betul, ya. betul. Ya kayak gue sih sampai sekarang gue nggak pernah ya, dari mulai gue bersepeda sampai sekarang misalnya ada sepeda depan gue klakson sih gue alami. Iya. Karena itu Umumnya, merasakan kalau misalnya umumnya begitu Om. Gua kalau bersepeda di belakang ada yang klakson, gua bilang bisa katakan mereka bukan sepeda. Oh. Kalau aku malah goseng-goseng dulu. Jangan ditiru, jangan Tok tok. ditiru. Mereka mau manggil kan. Oke. Mau saya hai sama teman anak sepeda bro. kecuali teman kita ya kan kita klakson gitu. Buru kesenggol. Jangan itu jangan. Perbuatan yang dilarang ya. Dilarang. Yang tidak bermanfaat. Tapi menarik tadi yang misalnya kata Kang Mada dulu jadi alat transportasi, terus sepeda juga dari mungkin dari tahun 2000-an udah mulai booming gitu ya. Dan sekarang dulu sempat agak turun lagi, sekarang pada saat zamannya si Covid Bis. ya, Covid ini ya, ini mulai Ini nama paling tenar sekarang Paling tenar. dicari seluruh dunia mencari COVID. yang tadi sebelum ada guru gue sempat ngobrol ini ada bless in the disguise. Wih. Blessing in the disguise. Jadi memang ada berkat di antara semua kesulitan gitu ya. Jadi sepeda juga mulai. Ya alhamdulillah. Untuk sehat Kang ya kayaknya sekarang. Tapi gue skeptis nih. Ya Kang ya. Gue skeptis pandangan gue. Apa? Kotor lah soal, gitu ya. soal. Gue lihat sekarang euforia. Eh,